Farhanisa dengan NIM 22115. Saya Kesi Lumbantubing dengan NIM 22105. Halo, nama saya Priscilla Papahan dengan NIM 22127. Perkenalkan, nama saya Hairul Fathia Samasir dengan NIM 22119. Halo, perkenalkan nama saya Teguh Fayurnisa dengan NIM 22112. Halo, perkenalkan nama saya Yosefani Syamela dengan NIM 22124. Dia harusnya panen karena masih banyak. Punya saya ya nggak saya panen. Saya gitu kalau lagi Di balik limbah dapur kita, terdapat potensi besar yang kerap terabaikan. Sampah domestik organik yang setiap hari kita hasilkan sebenarnya dapat diolah menjadi sesuatu yang berguna, bahkan ramah lingkungan. Di sini, kita akan mengupas bagaimana ekoenzim menjadi solusi sederhana namun bermanfaat bagi pengelolaan sampah organik sekaligus berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Saat ini, sampah organik mencakup sekitar 60% dari total sampah domestik yang dihasilkan setiap harinya di Indonesia. Mayoritas sampah ini dibuang begitu saja, menumpuk di tempat pembuangan akhir, menghasilkan gas metana yang memicu pemanasan global dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Padahal, sampah organik bisa dimanfaatkan dengan cara yang lebih bijak dan berkelanjutan. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diperkirakan sekitar 2,5 juta ton sampah organik menumpuk setiap tahun. Jika tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi ancaman serius bagi lingkungan. Inilah yang melatar belakangi pilihan topik ekoenzim sebagai solusi. Ekoenzim, produk fermentasi dari sampah organik, adalah salah satu cara sederhana untuk mengelola limbah rumah tangga agar lebih bermanfaat. Produk ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga, mulai dari pembersih serbaguna, pupuk taman, hingga pembersih udara. Topik ini dipilih karena ekoenzim menjadi solusi yang sangat mudah diterapkan oleh masyarakat luas. Dibandingkan pengelolaan sampah lainnya yang memerlukan teknologi atau alat tertentu, ekoenzim hanya memerlukan bahan yang mudah didapatkan, seperti air, gula, dan sampah organik seperti kulit buah atau sayur. Proses pembuatannya pun sederhana dan dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan di rumah. Ekoenzim menawarkan cara praktis untuk mengurangi limbah sambil menghasilkan produk yang bermanfaat sehingga diharapkan bisa diadopsi oleh masyarakat dalam skala lebih luas. Mengaitkan topik ini dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, ada beberapa poin yang bisa didukung melalui pengelolaan sampah organik dengan ekoenzim ini. Yang pertama, SDGs nomor 3, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Dengan mengelola sampah organik menjadi ekoenzim, kita membantu mengurangi limbah yang berpotensi mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Ekoenzim sendiri memiliki manfaat sebagai disinfektan alami sehingga dapat mengurangi paparan zat kimia sintetis berbahaya dalam produk pembersih. Yang kedua, yaitu SDGs nomor 12, mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan sampah organik menjadi produk bermanfaat, kita membantu menciptakan pola konsumsi dan produksi yang lebih bertanggung jawab. Ekoenzim mengurangi kebutuhan akan produk pembersih berbahan kimia dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu SDGs nomor 13 mengenai penanganan perubahan iklim. Metana yang dihasilkan dari tumpukan sampah organik merupakan gas rumah kaca yang sangat kuat. Dengan mengurangi jumlah sampah organik yang dibuang dan mengelolanya menjadi ekoenzim,
kita secara langsung berkontribusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan ekoenzim, kita memiliki kesempatan untuk lebih bertanggung jawab atas sampah rumah tangga yang kita hasilkan, sekaligus memberikan kontribusi kecil bagi pelestarian lingkungan dan pencapaian SDGs. Setiap langkah kecil dalam pengelolaan sampah organik yang kita lakukan bisa berdampak besar, membantu menjaga lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Mari kita mulai dari dapur kita sendiri dengan mengubah limbah menjadi manfaat, dari sampah menjadi solusi. Banyak jeruk harum ya sama markisa. Limbahnya itu boleh limbah yang udah busuk. Nggak boleh sayang. Kalau udah hitam nggak boleh. Makanya kenapa kita selalu ngambil ke MMPC itu yang kisut-kisut aja. Atau di rumah kita kalau kita ambil penelitian. Nah kita sebagai praktisi, kalau kayak saya praktisi, karena saya sekjen secara nasional. Jadi makanya kita lebih membutuhkan hal ini dikembangkan di masyarakat. Kan oleh seorang ibu perempuan ya, dia seorang dokter, dia melakukan penelitian selama 30 tahun kan justru masyarakat dengan dirinya. Kalau kalian punya sifat seperti itu, kenapa kita harus memikirkan orang banyak, bukan kita aja. Karena dia meneliti selama 30 tahun ini, didapatnya lah sebuah formula. Inilah cara membuat ekoenzim. Ada tujuan. Itu tetap seperti yang nanti untuk menggunakan sendiri saya anjurkan soft ekoenzim supaya lebih aman untuk alergi kan. Jadi kalau soft ekoenzim itu tadi tuh jangan pakai nanas, gulanya pakai gula merah, kemudian fermentasinya 6 bulan. 3 itu bedanya. Kalau ekoenzim biasa dia pakai semua kulit buah. Kenapa saya anjurkan kulit buah? Kulit buah ini lebih harum dibanding sayur. Kalau sayur nanti baunya luar biasa, nggak tahan kita. Tapi kalau kita mau pakai ke sungai supaya kita nggak repot mencari kulit buah, ya sayur kita pakai. Tapi sebagian sayur kan enzimnya sedikit, maka kita harus tetap pakaikan kulit buah. Kulit buah apa yang paling mudah? Nanas. Nanas itu sekarang di pajak-pajak tuh kita ambil pakai plastik udah bisa bawa 5 kilo kita. Karena kan dikupas sekarang nanas kan. Nah, kalau dulu kan orang belinya pakai kulit, kalau sekarang kan udah dikupas. Di rumah tinggal potong, kasih garam potong. Maka kita mencari kulit nanas itu di pajak-pajak. Nah, kalau saya mau pakai kulit besar itu, nanas paling banyak itu. Nah, satu lagi keuntungannya nanas sama pepaya itu daya bersihnya sangat kuat. Jadi memang belum ada penelitian khusus yang mengatakan ini paling bagus, tapi secara pengalaman kalau ada pepaya sama nanas itu paling bagus kita pakai untuk dapur, untuk bersih-bersih, untuk ngepel, itu paling bagus. Nah satu lagi kalau untuk pertanian, misalnya kita petani jeruk gitu, banyak kan jeruk, kulit jeruk paling bagus dia kan akan kembali kita buatkan untuk jeruk kan, itu paling bagus. Satu lagi, setiap kali kita bikin ekoenzim minimal jenisnya kalau bisa 7. Tapi kalau nggak sampai hari ini nggak apa-apa, yang penting kita sudah tahu minimal jenisnya itu 7, paling sedikit 2. Sebenarnya 2 itu nggak dianjurkan 7, tapi kadang-kadang kalau lagi belajar boleh lah, tapi jangan 1. Kalau bisa 3, 4 itu lebih bagus kalau lagi belajar ya. Tapi kalau udah selesai belajar, kalian sudah tahu, maka kalau bisa ketika kalian membuat untuk diri kalian sendiri 7 macam. Kalau 7 macam itu mudah sih, nanas, pepaya, semangka, mangga. Kita pergi ke tukang buah udah dapet itu. Apa lagi? Boleh, pisang boleh. Yang nggak boleh itu salak, kulit salak nggak boleh. Terus kalau nanas atasnya itu nggak boleh, mahkotanya nggak boleh, jagung nggak boleh. Yang seperti itu kan mengandung fiber, nah, itu nggak boleh dia, karena dia nggak akan bermanfaat, enzimnya juga nggak
Kayak pepaya boleh, bengkuang nggak boleh. Nah, itu kan dia nggak ini ya. Nah, yang paling bagus kalau untuk soft eco engine itu labu-labuan, apel, pir, itu paling bagus kalau untuk soft eco engine. Tapi kalau untuk eco engine semua kecuali yang tadi itu. Jeruk-jeruknya ambil sedikit. Ayam. Kenapa ada ayam? Boleh pokat boleh, tapi jangan ada sisinya. Ini juga hancur. Sejanya kalian ngambilnya ke rujak daripada ke es buah. Nah, jangan pakai dari sini. Nanti kalian bisa cuci tangan di kamar mandi. Lepas. Tambah nak 2 lagi? Ya, namanya tadi 9 papan itu. Nah, sekarang masuk ke sini biar bisa dicuci. Atau kita pastikan ya berapa. Coba angkat sayang. Kita taruh tas di sini. Coba tarakan ya. Ya, itunya pencet yang paling utara yang tulisan tangan. Udah 0 ya. Udah. Nah, masukkan. Langsung dimasukin aja. Pas nggak 1,5 ini? Pas ya? Kita kembali bawa aja ini sama ini ke kamar mandi dicuci. Penjelasan tadi kan sangat baik ya. Nanti ngapain aja? Aku ngomongin airnya nanti kilo ini. Sorry ya, sini aku aja. Pelan-pelan kotak. Iya. Itulah body cuci. Tar. Di sini. Kamu sebelah sana biar dia bisa ambil video. Kan? Cocok. Yang penting jangan ada yang lembek-lembek itu tadi yang bergabung. Yes, girl. Oke. Masukin semua. Nah, sekarang buka airnya, masukkan ke gelas ukur. Nah, kita pakai 1 liter dulu. Kita mau pakai tangan sekarang. Sekarang kita pakai supaya hancur dia. Kalau kita rasa dia supaya hancurnya terus itu tambah sedikit lagi. Kalau pakai molas ya, sistemnya tadi mau molas ini. Ada yang hancur, ada yang hancur. Kita lagi gula merah. Aja, jangan jatuh. Harum ya kan?
tutup dan biar nggak bergeser dia. Nah, biar diam dulu dia baru dikelilingin. Bisa nggak bisa? Yang putih-putih apa, Bu? Jamur pitera, tapi kita dilarang membilangkan itu, dia jamur putih kita sebut. Ini kalau seperti ini, jamur putih ini, kalian sudah bersih wajahnya, ambil aja gini. Ini jadi screen care. Nah, enggak, nanti kalian nyimpan di rumah, kalau bisa di tempat yang teduh. Nah, jangan kena hujan, jangan kena panas. Boleh di dalam rumah, tapi jangan dekat stop kontak, jaraknya 2 meter. WC, kemudian kalau di garasi juga jangan, karena di garasi itu mobil kadang-kadang dihidupkan kan CO2-nya keluar. Nah, jadi carilah posisi, kalau kadang-kadang kawan-kawan saya itu suka di bawah-bawah pohon gini mereka letak. Cuma dia terhindar dari hujan langsung. Gitu dia. Saring kedua, pakai saringan kopi yang kain itu. Nah, itu sesudah hasil dari situ bisa lah kalian masukkan ke botol-botol kecil, botol-botol aqua bekas boleh. Yang penting kering, nggak boleh ada airnya. Nah itu nggak ada expirednya. Nggak ada expirednya. Nah, yang penting kering dia, nggak boleh ada air sedikit pun. Kita mau pakai, keluarkan aja dia dari situ berapa banyak. Kayak gini. Hidup sehat di bumi yang sehat bersama Ekoenzim.